Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa, peserta mata kuliah kewirausahaan pada program studi agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Unhas yang saya hormati. Sebagaimana di rencana pembelajaran semester yang telah teman-teman sekalian telah melihat dan menyimak apa yang ada di dalam RPS tersebut, bahwa ada penugasan secara terstruktur yang harus teman-teman selesaikan, dan salah satunya di beberapa bagian materi pembelajaran penugasannya berupa pengisian buku kerja, terutama untuk beberapa aspek yang merupakan bagian dari penyusunan rencana bisnis sebagaimana gagasan usaha yang telah dipilih di dalam kelompok. Nah, pengisian buku kerja ini meskipun dikerjakan bersama teman-teman kelompok, kami menyiapkan tools sebagai media untuk menyusun rencana-rencana bisnis terkait dengan aspek-aspek yang telah dipelajari di perkuliahan. Nah, untuk kali ini saya ingin memberikan sedikit terkait dengan tutorial pengisian, khususnya pengisian buku kerja pada aspek pemasaran. Mohon izin saya share screen terkait dengan buku kerja yang diminta untuk dikerjakan. Jadi ada modul 3 terkait dengan aspek pemasaran, ya. Jadi ini salah satu aspek yang yang perlu dirancang. Jadi merupakan aspek yang pertama karena sudah ada penjelasan di dalam perkuliahan bahwa kalau kita ingin memulai sebuah bisnis, ya setelah ada ide bisnis ya tentunya juga kita harus melihat sampai sejauh mana produk yang akan kita hasilkan ini bisa terserap oleh pasar, dan itu yang sudah dibahas di dalam pembelajaran kita di kelas. Nah, terkait dengan materi pembelajaran pada aspek pemasaran, maka ada beberapa hal yang perlu teman-teman rancang, ya. Di dalam buku kerja ini saya langsung saja ke aspek-aspek apa yang perlu dikerjakan gitu. Jadi yang pertama adalah sasaran dan strategi pemasaran terhadap ide bisnis atau ide produk yang akan dihasilkan, ya, mengenai sasaran dan strategi pemasaran. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab adalah di mana Anda akan memasarkan produk ide bisnis Anda. Nah, ini terkait sebetulnya dengan segmentasi pasar secara geografis, ya, yang telah disampaikan di perkuliahan. Jadi tergantung kesepakatan teman-teman di kelompok penugasan, apakah ide bisnis, jadi ide produk, ya, yang telah dipilih satu, apakah ide produk itu atau ide bisnis yang menghasilkan produk itu, produknya itu akan dijual di mana gitu. Jadi apakah dia antar provinsi atau antar kabupaten atau antar kecamatan atau antar kabupaten kota, ya. Silakan dituliskan kalau misalnya antar provinsi itu di provinsi mana saja dan alasan kenapa memilih lokasi itu. Dan mungkin bisa lebih dijabarkan lagi antar kabupaten, kalau misalnya cuma antar kabupaten ya dituliskan di kabupaten mana saja dan apa alasannya gitu. Demikian seterusnya, apakah antar kecamatan dalam kabupaten, ya umumnya kalau usahanya baru mungkin tidak langsung ke
ke antar provinsi atau bahkan antar negara, tetapi kita hanya mensasar dulu wilayah-wilayah antar kecamatan di dalam kabupaten kota di mana rencana bisnis itu akan didirikan. Itu yang pertama. Kemudian lebih spesifik lagi di bagian B, siapa saja yang akan menjadi pelanggan Anda dan dari mana mereka berasal. Jadi ini sesuai dengan pertanyaan poin A tadi, ya. Kalau kita sudah tentukan di mana titik lokasi pemasaran untuk produk yang rencananya akan kita hasilkan dari ide bisnis yang telah kita sepakati, ya tentunya kita lebih spesifik lagi merinci siapa saja yang menjadi pelanggan di wilayah pasar tersebut, ya, dan bagaimana karakteristik atau ciri-ciri mereka. Jadi bisa saja kelompok pelanggan kita ada berbagai kelompok ya, ada berbagai unsur. Bisa saja dia adalah pedagang besar atau grosir atau mungkin pedagang pengecer atau mungkin konsumen langsung. Atau bisa apa namanya ada kelompok yang lain lagi, ya. Nah, di sini kita harus merinci, ya ini kan tidak mutlak harus terisi semua, tergantung bidikan pasar yang akan kita sasar gitu. Ya kalau misalnya pedagang besar dari mana, ya tentunya harus dikaitkan tadi dengan pertanyaan A tadi, di mana mereka berasal dan apa ciri-ciri dari pedagang besar tersebut. Ya, kalau bisa di apa namanya diuraikan secara spesifik gitu. Ya misalnya pedagang besar atau grosir memiliki toko misalnya di ibu kota kabupaten atau ibu kota kecamatan dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Anda mencoba merumuskan siapa kelompok pelanggannya, dari mana mereka berasal dan apa ciri yang dimiliki. Kemudian pada bagian C, ya pertanyaan untuk apa namanya bagian ini lebih spesifik lagi. Setelah kita mengetahui jumlah pelanggan, ya, nah tentunya kita harus merinci, memperkirakan, ya, berapa jumlah pelanggan berdasarkan kelompok yang pada bagian B tadi, ya, dan berapa jumlah unit produk yang mungkin akan dibeli atau diperkirakan akan dibeli oleh pelanggan-pelanggan tersebut, ya. Jadi di sini alat bantunya di sini ada tabel. Kalau misalnya tadi ada pedagang grosir jumlahnya berapa, ya, kemudian perkiraan frekuensi pembelian per bulan, berapa kali dalam satu bulan. Ya diprediksi saja ya, diprediksi kira-kira berapa, ini juga di dalam mengisi angka-angka di sini ya kita harus mempertimbangkan juga, apa namanya, jangan juga terlalu tinggi gitu. Ya diperkirakan mungkin kalau pedagang besar jumlah yang dia beli itu lebih besar, ya frekuensinya juga mungkin sering, ya. Kalau pedagang pengecer ya bisa jadi. Ini tergantung juga bagaimana Anda mencoba melihat potensi dari pelanggan, potensi produk Anda yang bisa di apa namanya disalurkan atau dibeli atau menyerap produk yang dihasilkan oleh apa namanya rencana bisnis yang akan Anda jalankan. Jadi kalau misalnya pada bagian B tadi tidak ada pedagang besar atau ini dikosongkan saja. Jadi cukup yang di list. Jadi ini pertanyaan antara pertanyaan yang satu dengan yang lainnya atau pertanyaan sebelumnya dengan pertanyaan selanjutnya itu ada hubungannya. Jadi di sini dilihat sampai sejauh mana Anda mengisi ini tidak asal mengisi, tetapi dilihat juga bagaimana keterkaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Dan ini berlaku untuk aspek-aspek yang lain. Karena saya katakan bahwa aspek pemasaran itu sangat menentukan sekali sebagai dasar untuk masuk ke aspek produksi. Ya, jadi ini jumlah pelanggan berapa? Jadi saya kembali ke sini, jumlah pelanggannya berapa? Kalau sudah dirinci sebagaimana yang disebutkan pada bagian B, pertanyaan bagian B, dituliskan berapa jumlah pelanggan, dalam satu bulan berapa kali pelanggan itu membeli, dan dalam satu kali membeli berapa unit yang dia beli. Ya,
Silakan Anda buat prediksinya, kemudian di sini kita bisa tahu berapa jumlah permintaan di dalam per bulan. Jadi kita menggunakan satuan waktu per bulan ya, tetapi tergantung juga produknya. Kalau produknya mungkin menggunakan siklus produksi mungkin triwulanan atau mungkin semester dan sebagainya, ya silakan disesuaikan. Tapi kalau produksinya per hari, siklus produksinya per hari, ya tentunya kita buat saja dia di dalam satuan bulan unit per bulan gitu. Ya, jadi ini cukup mengalihkan antara jumlah pelanggan dikali frekuensi pembelian per bulan, ya, dikali jumlah pembelian dalam setiap kali membeli, ya, itu sama dengan sekian. Jadi setelah didapatkan semua berapa jumlah pelanggan, frekuensi pembelian, dan jumlah setiap kali pembelian untuk setiap kelompok pelanggan, nanti kita akan dapatkan total jumlah perkiraan permintaan di dalam satu bulan untuk produk yang akan dihasilkan oleh ide bisnis yang telah kita tetapkan. Nah, selain pelanggan, perlu pula kita mengidentifikasi siapa saja yang menjadi pesaing potensial kita yang ada di dalam wilayah pasar. Ya, di perkuliahan sudah dikatakan bahwa pesaing itu adalah pihak-pihak, apakah itu individu maupun organisasi yang menghasilkan produk yang sama dan berada di dalam wilayah pasar kita, gitu. Ya, jadi siapa saja yang berada di dalam wilayah pasar kita? Wilayah pasar yang dimaksud di sini yang pertanyaan poin A tadi, ya, apakah di kecamatan, di dalam kabupaten atau lintas kabupaten di dalam provinsi atau mungkin lintas provinsi, ya. Kemudian kita juga perkirakan, ya, berapa jumlahnya di dalam per bulan gitu. Wilayah pasar tempat bersaingnya di mana. Jadi disebutkan saja kalau misalnya ada yang ini yang potensial saja ya, yang potensial yang bisa kita anggap sebagai pesaing yang mungkin bisa bersaing, produknya bisa bersaing dengan produk yang kita hasilkan. Kenapa? Karena ada dalam wilayah pasar yang sama, ya. Disebutkan wilayah pasarnya di mana, tentunya di wilayah pasarnya tidak berada di luar wilayah pasar kita kan. Nah, baru kita prediksi kira-kira perkiraan jumlah penjualannya per bulan berapa. Sehingga nanti kita bisa tahu total pesaing potensial, penjualan pesaing potensial kita dalam setiap bulan itu sebanyak sekian unit. Ya. Nah, pada bagian kita bisa tahu posisi pasar kita di wilayah pasar yang telah kita tetapkan pada bagian A tadi itu berapa persen, ya. Dengan mencoba memasukkan berapa perkiraan penjualan perusahaan pesaing, ini yang poin D, ya, yang poin D. Kemudian perkiraan jumlah penjualan perusahaan kita, ini yang poin C. Jadi kita bisa jumlahkan berapa total penjualan keseluruhan antara perusahaan kita dengan pesaing. Sehingga di sini kita bisa tahu berapa persentase penjualan persentase perkiraan penjualan kita di dalam dibandingkan dengan pesaing. Kira-kira berapa persen dengan cara perkiraan jumlah penjualan perusahaan kita dibagi dengan total penjualan keseluruhan dikali 100 akhirnya mendapatkan sekian persen. Jadi bisa kita lihat posisi kita di pasar itu bisa menguasai sebanyak sekian persen dari total penjualan produk yang ada di wilayah pasar kita. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian taktik pemasaran, ya. Nah, ini taktik pemasaran. Ini saya mencoba menggunakan 4P tadi, ya, produk. Jadi bagaimana fisik produk, ya, termasuk juga kemasan produknya itu. Jadi fisik saya katakan bisa dalam arti ukuran, bisa dalam arti rasa, bisa dalam arti warna, bisa dalam arti aroma atau desain, ya, tergantung jenis produknya. Kemudian kemasannya bagaimana.
Jadi yang dimaksud di sini desain produk atau fisik daripada produk itu. Tentunya dengan pertimbangan bahwa produk yang kita hasilkan ini memiliki diferensiasi yang membedakan ya dengan pesaing ya. Fisik produk yang kita hasilkan itu punya diferensiasi yang membedakannya dengan produk pesaing. Ya, kalau pesaing mungkin ukurannya kecil atau volumenya kecil, ya mungkin kita bisa menambahkan nilai kita lebih. Kenapa? Karena volume atau ukuran dari produk kita lebih besar. Ya, lagi-lagi tergantung segmen pasar yang kita sasar gitu. Ya, lagi-lagi tergantung segmen pasar yang kita sasar. Karena berbeda segmen tentunya berbeda nilai yang diinginkan, ya baik dari sisi desain produknya maupun dari sisi yang lainnya gitu. Jadi kalau bisa dideskripsikan terutama yang terkait dengan diferensiasi atau hal yang membedakan atau yang mengunggulkan produk kita dibandingkan dengan produk pesaing. Kemudian pada bagian B, ini bertanya tentang berapa tingkat harga produk yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda, ya, dan berapa tingkat harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing Anda untuk masing-masing kelompok pelanggan. Mungkin berbeda kelompok pelanggan akan berbeda juga tingkat harga yang Anda tawarkan atau mungkin saja sama. Nah, ini juga untuk melihat apa diferensiasi harga antara perusahaan yang Anda rancang dengan perusahaan pesaing gitu. Atau tingkat harga produk perusahaan yang Anda rancang atau yang Anda rencanakan dengan tingkat harga tingkat harga produk untuk perusahaan pesaing yang telah Anda identifikasi tadi pada bagian-bagian sebelumnya. Ya, berapa tingkat harganya untuk produk Anda dan berapa tingkat harga untuk produk pesaing. Ini kita bisa lihat bagaimana diferensiasinya. Ya, saya katakan kalau kita unggul dalam sisi fisik produk, mungkin juga kita harus unggul dari sisi harga. Ya, tentunya juga pertimbangan penetapan harga ini harus mempertimbangkan juga biaya produksi. Jangan sampai biaya produksi lebih besar daripada tingkat harga per unit yang kita biaya produksi per unit masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat harga yang kita tawarkan per unit kepada konsumen, ya tentunya kita akan rugi, ya. Jadi jangan hanya melihat tingkat harga untuk yang ditawarkan oleh kelompok pesaing, tetapi atau perusahaan pesaing, tetapi juga kita harus mempertimbangkan tingkat harga nilai biaya untuk memproduksi harga pokok produksi dalam setiap unit gitu, ya. Kalau misalnya masih lebih menguntungkan, masih lebih tinggi tingkat harga yang kita tawarkan dibandingkan dengan harga pokok produksi atau biaya produksi, ya tentunya ya sah-sah saja gitu. Nah, sisa kita bandingkan berapa tingkat harga pesaing, ya, supaya kita bisa memiliki keunggulan atau diferensiasi membedakan dengan tingkat harga perusahaan lain, perusahaan pesaing. Kemudian, bagaimana Anda mendistribusikan produk perusahaan Anda hingga sampai ke pelanggan Anda? Ini juga harus kita tampilkan diferensiasinya. Kalau misalnya selama ini pesaing kita itu hanya menunggu, ya mungkin kita memberikan layanan delivery. Atau mungkin kalau pesaing kita harus bertemu fisik secara langsung, ya kita mungkin menggunakan fasilitas pasar online gitu, ya, pasar online. Nah, tetapi lagi-lagi saya katakan tergantung segmen pasar yang kita sasar, ya. Jangan hanya kita membuat yang penting berbeda, yang penting punya nilai, karena nilai dari sebuah produk itu tergantung dari segmen pasar yang kita sasar gitu. Jadi jangan juga asal menentukan yang penting berbeda itu sudah punya nilai, belum tentu, ya. Jangan sampai kita membuat pemasaran online sementara sasaran pasar kita ya tidak punya akses internet. Ini kan tidak nyambung gitu, tidak sejalan, ya. Kemudian pada bagian D ini terkait promosi. Jadi tadi produk, kemudian harga, kemudian distribusi dan sekarang promosi. Bagaimana cara kita mempromosikan produk kita untuk setiap kelompok pelanggan dan pesan apa yang disampaikan. Ya, tidak mutlak kita harus memasang iklan atau memasang promosi di media-media
elektronik yang berbayar mahal, ya mungkin ada cara-cara kreatif untuk melakukan promosi terhadap produk-produk kita. Dan lagi-lagi saya katakan pesan yang disampaikan mungkin berbeda untuk setiap kelompok pelanggan, baik itu pedagang besar, pengecer, maupun konsumen langsung. Nah, pada bagian terakhir, Anda diminta untuk menyusun penganggaran pemasaran. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa di setiap bagian akhir dari buku kerja untuk setiap aspek itu Anda diminta untuk menyusun penganggaran setiap aspek itu di dalam setiap kurun waktu gitu. Tetapi dalam hal ini kalau memungkinkan siklus produksinya bisa dihitung per bulan ya, dihitung per bulan. Tetapi kalau siklus produksinya lebih dari 1 bulan, ya silahkan Anda sesuaikan gitu. Atau mungkin per siklus produksi, atau per triwulan, atau per 2 bulan, atau per semester. Ya tergantung jenis produknya. Karena ada beberapa jenis produk itu siklus produksinya tidak memakan waktu 1 hari, mungkin ada yang berhari-hari dan bahkan ada yang berbulan-bulan sehingga bisa menghasilkan 1 unit produksi. Tergantung lagi ke jenis produk yang dihasilkan. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis biaya di dalam pemasaran. Ya, contohnya ada pengangkutan atau transportasi, ya, berapa jumlah unit yang diangkut, kemudian berapa nilainya per unit, dan berapa nilai totalnya. Demikian seterusnya ya. Jadi fungsi-fungsi pemasaran, fungsi transportasi, fungsi grading, fungsi pergudangan dan seterusnya yang telah dibahas di materi perkuliahan, mungkin dia masuk ke dalam item-item. Jadi dalam melaksanakan fungsinya itu tentunya ada terikat unsur-unsur biaya di situ. Silakan dirinci gitu. Tetapi ingat ini harus ada satuan waktunya per bulan ya atau per siklus produksi ya. Dan harus mengacu ke situ supaya nanti ketika kita masuk ke aspek keuangan gampang menyusunnya bahwa untuk kebutuhan aspek pemasaran dibutuhkan sebanyak sekian rupiah biaya untuk menjalankan aktivitas itu dalam setiap bulan. Saya kira itu barangkali yang penting di dalam di dalam pengisian buku kerja di aspek pemasaran ini. Dan tentunya di dalam pengisian buku kerja ini silakan Anda berdiskusi dengan teman kelompok, sesama kelompok yang telah Anda tentukan, ya bisa dengan cara memprint out atau mencetak buku kerja ini kemudian mengisinya dengan pensil supaya lebih gampang dihapus kalau misalnya masih ada yang perlu kita perbaiki karena model berpikirnya ini adalah model berpikir iteratif ya. Setelah kita menyelesaikan satu mengisi kemudian kita maju, tetapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin tidak perlu kita perbaiki, kita perlu meninjau lagi ke belakang gitu. Ya, jadi dengan cara menuliskan dengan pensil itu lebih mudah untuk lebih mudah untuk kita koreksi gitu, kita perbaiki ya. Karena ini nanti yang menjadi dasar untuk masuk ke masuk menyusun bisnis plan yang nantinya kita gunakan model bisnis model kanvas ya. Jadi data-data yang ada di sini ini nanti masuk ke beberapa bagian untuk penjelasan di dalam elemen-elemen kunci yang ada di bisnis model kanvas. Karena kebetulan di pemasaran itu kita berbicara segmentasi pasar, kemudian kita berbicara nilai yang ditawarkan, ini semua termuat di sini. Kemudian bagaimana membina pelanggan, ya di sini ada, serta biaya-biaya yang terkait dengan aktivitas di proses pemasaran, termasuk juga penerimaan, ya karena nilai jual ini masuk sebagai penerimaan dan tentunya setelah dikurangi dengan biaya akan diperoleh laba atau pendapatan. Saya kira itu saja barangkali terkait dengan tutorial pengisian buku kerja untuk aspek pemasaran dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ya dalam berbagai media, bisa melalui WA group atau mungkin juga melalui aplikasi learning management system yang menyediakan media forum untuk kita lakukan diskusi ya. Sekira demikian
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman di dalam menyelesaikan tugas. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.